illa itu. Ada 7 golongan yang akan dapat naungan nanti di akhirat. Masyarakat ketika tidak ada naungan kecuali dari naungan Allah, yaitu syabun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Pemuda-pemuda yang hatinya selalu terkait dengan masjid. Nah itu dapat spesial. Nah, kalau yang tua nggak dapat, udah mesti mati masih kagak ke masjid juga. Makanya pujian Rasul itu yang muda-muda tapi rajin ke masjid, muda-muda rajin ngafalin Quran, muda-muda gitu ya, rajin di majelis taklim, muda-muda dekat dengan para ulamanya. Nah, itu ini dapat pujian Rasulullah, bahkan dapat janji sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, salawat dan salam semoga selalu berlimpah dan bercurah pada Rasul junjungan Allah yang kita harapkan selalu syafaatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga keluarganya, sahabatnya, dan tabi'in-tabi'innya yang mengikuti jalannya sampai yaumul qiyamah. Jemaah dan rahmat Allah, hadis yang ke-7 Allah melanjutkan bab tentang bayan kasrati turuqil khairi, bab tentang banyaknya jalan melakukan kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul khamis, qala lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, anhu dari Abu Dzar. Qala lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, la tahqiranna bil ma'rufi syai'an walau an tarqa akhaka biwajhin talqin. Janganlah kalian menyepelekan dari perbuatan baik yang kecil. La tahqiranna syai'an walau an tarqa, meskipun kau sekedar sebuah amalan, antal kau bertemu akhaka dengan saudaramu biwajhin talqin, dengan muka yang berseri atau bergembira. Rawahu Muslim. Seseorang bisa milih antara dua, ketemu saudaranya dengan wajah sumringah ceria atau ambus. Ambus itu cemberut, wajahnya ditekuk buat ujung, ya, sehingga membuat orang yang sebelumnya gembira ketemu dia jadi sedih. Jadi jangan sepelekan sekedar senyuman. Ini di awal pernah saya sampaikan, dengan modal setengah senti aja, gitu loh. Dibuka dikit bibirnya, setengah senti, mundurin setengah senti. Jangan majuin setengah senti, 1 senti maju gitu ya. Ntar ibu-ibu ya. La tahqiranna syai'an walau an tarqa akhaka biwajhin talqin. Fa inna hadza min al-ma'ruf, ini termasuk kemakrufan. Ini amal soleh yang enggak butuh banyak modal, tapi butuh hati lapang, senyumnya yang ikhlas. Karena ada banyak jenis senyum, Pak. Ada senyum bisnis, ada senyum sinis juga ada, senyum nyinyir juga ada. Karena senyum yang ikhlas, itu kan senyumnya dari hati yang betul-betul memang penuh lapang dada. Nah ini yang insya Allah akan memberikan pahala, termasuk al-ma'ruf. Jadi jangan ketemu orang itu cemberut, apalagi setelah cemberut kemudian begitu dulu curhatnya nggak enak dulu. Apaan ya orang gembiranya ya? Lalu saja itu ya curhatnya itu perlu besar. Karena ada min al-khairi wa min
banyak, kadang sekarang banyak yang sodakohnya lewat WA, tapi jangan kebablasan juga, yang memang ada unsur pelecehan dan juga penghinaan, gitu ya. Ngirim sesuatu yang lucu, gitu ya. Tapi jangan melanggar syar'i demi untuk lucu, gitu kan. Tapi melanggar syar'i, gitu. Itu nggak boleh. Tapi boleh nggak, gitu kan, kirim sesuatu yang bikin orang senyum? Nah, boleh. Bagus, ikhlas dulu. Bagi-bagi dapat kiriman Ustaz Hidayat memakai bisa. Bikin saya senyum gitu. Ustaz Hidayat ternyata bisa ngelawak juga ya. Ikhlas dulu itu sedekah. Memasukkan atau memberikan kegembiraan pada saudara itu juga sedekah. Juga kadang juga kelakar juga. Jadi ikhlas dulu. Rasulullah dengan istri-istrinya, dengan sahabatnya. Nah, ada sahabatnya itu namanya Dzuliyadain. Itu suka kalau ngumpul ada aja bikin senyum, bikin gembira para sahabat. Tapi satu batasannya, tidak masuk ke ranah kemaksiatan. Baik itu dengan memaksakan dengan kebohongan atau menghina, menjadikan fisik sebagai objek, kan, dihina, dilejei, ketawa mungkin, tapi itu dengan menghina orang lain itu ya. Jadi jangan sampai melanggar syariat. Wa kullu syai'in yudkhilu surura ala akhika muslim fa innahu khairun wa lahu ajrun. Jadi apapun itu yang membuat kemudian saudara kita jadi gembira, itu adalah kebaikan dan ada pahalanya. Wa kullu syai'in taghidu bil kafir fa innahu khairun wa ajrun. Berbagai hal yang membuat orang kafir itu jadi dekat, jadi benci, itu juga berpahala. Bukan kita colong begitu, itu bukan. Mama saya itu boleh. Kalau kita teriak takbir kenceng membuat dia jadi benci, nah, itu syiar kita membuat mereka kemudian jadi tabi bihil kufar. Maka itu adalah ajr. Bukan berarti kita gitu ya, membuat ketidakstabilan gitu ya. Menunjukkan izzah, kewibawaan gitu ya. Nah, kewibawaan Islam dan kaum muslimin yang akhirnya membuat orang-orang kafir itu gak berani melecehkan kaum muslimin, itu adalah kebaikan. Jangan sampai disalahpahami. Kenapa? Wala yaquna mautian yaghidul kuffara wala yanaluna min aduwwin nailan illa kutiba lahum bihi amalun shalih. Surah Taubah ayat 120. Taubah 120. Melakukan sesuatu ya, punya sikap tertentu yang yaghidul kuffar atau yaghidu al-fujjar, membuat para orang-orang tukang maksiat, bikin mereka resah. Tempat maksiatnya kita bikin gak nyaman. Bukan kebalikannya gitu. Orang maksiat kita fasilitasi. Pokoknya dibuat dia gak nyaman lah. Ada orang-orang yang kemudian melakukan minuman keras, transaksi, kita buat dia gak nyaman. Nah, itu termasuk min amalin shalih. Kutiba lahum bihi amalun shalih dalam bahasa Al-Qur'an. Ditulis bagi mereka amalun shalih, baik orang kufar maupun orang kafir. Kalau orang kemudian dengan bangganya mengatakan bahkan pesta minuman
keras gitu, di bumi negeri ini gitu ya. Ini kan nggak boleh. Kalau buat dia tuh jangan sampai kemudian dia bisa terang-terangan seperti itu, memfasilitasi, membuat aman, nyaman, dan membuat orang-orang pelaku kemaksiatan dan kekufuran itu aman, tidak ada kekhawatiran. Ini nggak boleh. Nah, ini tugas tambahannya para pemangku jabatan yang ditolong sekarang aku ngomong doang. Nah itu, jadi mabuk mukhalafatnya seperti itu. Idkhalus surur, memasukkan kegembiraan kepada saudara muslim itu adalah sedekah dan amal khair, dan memberikan kegelisahan bagi orang-orang yang memusuhi Islam, dan juga tukang maksiat itu juga amal soleh. Nah, kemudian hadis yang ke-6-nya, Ibu, hadis yang kelima, modalnya setengah senti Ibu ya. Senyum, jangan cemberut terus. Mau tanggal muda, tanggal tua, sama suami, jangan cemberut. Karena itu termasuk amal soleh ya. Senyum. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an wa antal akhaka biwajhin thariqin aw biwajhin thariq. Nah, kalau dengan tetangganya aja nggak boleh cemberut, lah gimana dengan suaminya, gimana dengan anaknya, gimana dengan istrinya, gitu. Al-Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi shadaqah, kullu yawmin tatlu fihi syamsu, ta'dilu bainal itsnaini shadaqah, wa tu'inur rajula fi dabati fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqah, wal kalimatu thayyibatu shadaqah, wa kulli khatwatin tamshi 'ala sholati shadaqah, wa tumitul 'ada 'anil tariqi shadaqah. Ini merupakan hadis yang kedua. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu salama minan nasi 'alaihi shadaqah. Setiap dari sendi manusia itu ada tanggung jawab sedekah. Kullu yaumin, setiap hari, tatlu fi syamsu, terbit matahari. Terbit matahari. Ta'dilu bainan nasi. Ini berlaku adil terhadap dua orang atau mendamaikan dua orang yang berselisih. Adil bainahnya ini antara dua orang lagi berantem atau lagi cekcok, berikan sesuatu, kemudian kita menghubungi dengan adil, itu adalah sholat. Waktu ini rojul tidak bagi membantu orang ya. Kalau dulu itu kan kalau orang naik kendaraan unta ataupun keledai, itu barang-barang bukti ada yang dibantu. Nah, ini dicontohkan oleh Rasul kita, orang yang membantu seseorang di kendaraannya, kemudian menaikkan barang-barangnya yang mau dibawa itu ke kendaraannya, wa tarfa'u lahu 'alaiha, atau kemudian kakaknya nggak bisa naik, kemudian kita naikkan dia ke untanya atau kendaraannya, gitu ya, sehingga terus juga perbekalannya, gitu. Itu semuanya itu sedekah. Bantu orang naik kendaraan dan menaikkan bawaan dengan di pasar, menggunakan di motornya, di mobilnya. Wal kalimatut thayyibatu sedekah, kalimat yang bagus itu juga sedekah, kata-kata tutur kata yang bagus itu sedekah. Wa bi kulli khatwatin, dan setiap langkah yang kita berjalan ila sholati, ke masjid untuk melakukan sholat, itu sedekahun sedekah. Wa tumitul adza, itu sedekah, menghilangkan berbagai pengganggu yang ada di jalan. Adza itu sesuatu yang bisa menyulitkan, menyakitkan orang, kalau keinjek
bulan tambal ban. Oknum ini juga ada. Justru disuruh mengambil dan itu saudara. Rawahu Muslim aidan min riwayat Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innahu khuliqa kullu insanin min bani Adam ala sittina wa thalathimi'atin mifsal faman kabbarallahu wa hamidallahu wa hamidallahu wa hallalallahu wa sabbahallahu wa astaghfirullah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini ada lebih dari 300 ya, ada 360 mifsal sendi. Barang siapa takbir, tahmid, tahlil, tasbih, istighfar, kemudian menghilangkan atau membuang batu-batu yang ganggu orang di jalan, au syauka, duri, au azman atau tulang antari minas dari jalannya orang, ini semua yang ganggu perjalanan orang, au amaro bima'rufin au naha an munkar atau memerintahkan yang ma'ruf dan melarang kemungkaran, maka mungkarin ada sittina wa thalathimi'atin fa innahu yumsi yawma idin wa qad zahzaha nafsahu anina. Itu menyingkirkan berbagai hal dari jalan yang bisa membuat orang celaka atau bisa terpeleset ya. Nah itu semuanya ya, mencegah kemungkaran sampai sittin wa thalathimi'atin, maka itu dihitung sebagai mencegah ya, perbuatan kejelekan sejumlah 360. Fa'innahu yumsi yawma idin wa qad zahzaha nafsahu anina. Maka sesungguhnya dia sore hari sudah terhitung telah menjauhkan dirinya dari api neraka. Ada dasitin au naha mungkarin, ada dasitina wa thalathimi'atin, untuk melakukan amal ma'ruf nahi munkar sampai 360. Karena yumsi yawma idin wa qad zahzaha nafsahu. Jadi hal kecil itu bisa membuat kita terlepas dari api neraka. Makanya sampai Rasulullah SAW lindungi dirimu dari api neraka meskipun disikit tambah. Janganlah, insya Allah pintu kebaikan itu banyak dan Allah bukakan untuk kita semua, baik itu melakukan kebaikan atau menjauhi apa-apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita niatkan banyak pintu itu dan semua bisa melakukan tanpa modal banyak, dan itu bisa kita lakukan. Ini jamaah insya Allah termasuk tadi menguatkan hadis kedua menjadi kita ini muncul ya. Dari tahlil, tasbih, istighfar kita lakukan, dari itu kita pastikan kita baca itu kita sudah melindungi diri dari api neraka dan melakukan kebaikan demi kebaikan dan banyak. Menyemangatin kita jangan sampai kemudian terlewat itu semua. Mumpung ini di bulan Muharram, mengingatkan jamaah insya Allah Senin, Selasa, besok nanti malam ada sahur, terus puasa semuanya. Ya, puasa Asyura tanggal 9 dan 10. Ya. Ini sangat dianjurkan oleh Rasul kita. Sebelumnya itu wajib. Ada beberapa yang sebelumnya ibadah ini wajib. Yang mulai sebelumnya wajib, kemudian puasa Asyura sebelumnya wajib, tapi kemudian diganti puasa Asyura setelah ada kewajiban puasa Ramadan, puasa Asyura jadi sunnah. Terus yang mulai itu pernah 1 tahun penuh. Jadi sudah turun surat Al-Muzammil ayat 1
1 sampai 19 itu qiyamul lail itu juga wajib. Tapi begitu turun ayat yang ke-30 maka qiyamul lail itu sunnah. Nah, itu dihasut. Dianjurkan untuk menggandeng dengan tanggal 9 supaya berbeda dari orang Yahudi. Khaliful Yahud. Makanya diusahakan 9 10. Dengan dalil Khaliful Yahud ini maka kemudian para ulama juga kalau nggak bisa 9 10 maka 10 11 supaya beda dengan istifadah istimbat supaya beda. Kalau orang-orang Yahudi itu merayakan hari itu ya, dan berpuasa supaya kita mudah dengan mereka, maka kita puasanya Tasu'a dan Asyura. Jadi Asyura itu bulan Syura itu dari kalimat Asyura gitu ya. Supaya kita ingat itu ada puasa Asyura. Siap ya, bismillah diajak. Sampai di zaman sahabat itu, para sahabat buatin mainan dari dulu. Itu ketika itu masih wajib ya. Mainan dari dulu tuh anak-anaknya diajarin puasa Asyura, 10 Muharram. Kalau siang-siang pada nangis, pengen makan dikasih mainan dulu diterbang-terbangin supaya papa terus lanjut puasa. Nah, itu dikasih puasa Asyura. Di fadilahnya juga yukaf berusaha menghapus dosa tahun. Luar biasa. Ya kalau nggak terpaksa banget tetaplah gitu ya untuk melaksanakan kan sunnah. Iya. Ada ketika mau musafir tetap puasa. Kalau Ramadan saja dapat rukhsah, ini juga puasa. Iya, Ramadan kan ada 30 hari. Kalau Asyura kan cuma sehari. Maka dikendini. Ya kayak Arafah, cuma setahun sekali. Jadi bisa. Meskipun tetap sunnah kita nggak perlu berubah. Tapi mau angkatannya atau keseriusan kita untuk melaksanakan kalau kita ada niat, insya Allah. Al-hadis sabi, hadis yang ke-7. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Dzar. Man hoda ila masjid Ar-Raha adallahu lahu fil jannati nuzulan kullama hoda Ar-Raha muttafaqun alaih. Barang siapa berangkat pagi-pagi ke masjid Ar-Raha sore habis zawal itu setelah matahari condong mulai dari zuhur, asar, untuk sholat zuhur, asar dan seterusnya. Maka kalau orang pagi berangkat ke masjid, siang atau sore berangkat ke masjid kira-kira ngapain gitu? Sok belanja. Ya, ke masjid dia jelas untuk sholat, taklim, beribadah, maka Allah siapkan a'adallahu lahu fil jannah nanti di surga. Udah pasti berarti dia dimasukkan ke surga. Kemudian dikasih hidangan nuzulan. Nuzulan itu hidangan bagi tamu biasanya. Kalau kasih tamu biasanya bagus. Wah, pilih enggak ada. Kalau kasih tamu yang asal-asalan sih. Tamunya tamu agung gitu kan. Tamunya tamu besar. Kalau tamunya pengurus enggak apa-apa. Jadi nuzulan. Kalau Rasul menyebutkan nuzulan, bukan sekedar makan biasa atau bukan sekedar makanan biasa, nuzulan, hidangan untuk tamu. Kapan? Setiap pagi dan sore. Tadi terus karena rajin ke masjid sebelumnya di dunia, di akhirat juga gitu. Pagi sore. An-nuzul al-qutu wal rizqu wa ma yuhayya rizqu. Itu adalah makanan atau minuman atau membuatnya rezeki lah yang memang disiapkan untuk lo. Jadi rajin-rajin ke masjid.
Sampai kemudian Rasulullah, kalau kalian mendapatkan orang mondar mandir sering ke masjid, saksikanlah atas kebaikan dia. Jadi mondar mandir ke masjid cukup sebagai bukti kalau ini orang baik. Ke masjid sholat, kalau ada aja. Jadi semalam baru sampai pengurus masjid buka CCTV. Gara-gara 2 hari berturut-turut sandal berbeda. Siapa yang 2 hari berturut-turut sandal berbeda? Siapa yang kelihatan juga? Masjid ya bukan yang jelek-jelek gitu kan. Langkahnya tadi, setiap langkah itu sekali langkah itu kan, itu juga amal soleh. Kalau ke masjid nanti dikaitkan Jumatan, satu langkah ngangkat derajat, satu langkah berikutnya hapus dosa. Jadi diseriusin, diniatin ya. Kalau kita pergi ke masjid rumahnya jauh sekalipun, kalau kalian berdepan dari sini, musola di sini ada 3 masjid, tengah-tengahnya ada juga. Nah, musola bukan ada sini ada. Ya, kita lakukan yang dekat kita. Kemudian kita juga kalau ada yang punya atau tinggal jauh dari masjid kayak Bani Salamah, jangan kemudian jadi alasan, tetap saja supaya kita pahalanya lebih banyak. Berangkat ke masjid pagi sore gitu ya, tahun apa. Ada hadis ini, man ghada ila masjid awraha adallahu lahu fil jannati nuzula kullama ghada awraha. Makna ghada dzaba ghudwatan, jadi datang ke masjid pada waktu pagi termasuk subuh atau maghrib. Yadhhab ila masjid li sholatil fajr, seperti sholat subuh. Nah, kalau siang-siang nih, mari kita sholat yaumul jumu'ati tsumma raqa fis sa'atil ula. Nah, kalau terkait Jumatan, kita Abu Hurairah juga menyampaikan hadisnya Abu Hurairah, Rasul menyampaikan bahwa barang siapa mandi Jumat kemudian berangkat pagi-pagi ke masjid dan untuk Jumatan, beberapa fadhail terkait dengan berangkat ke masjid. Terus satu lagi ada hadis yang lebih umum lagi, dan ini terkait dengan naungan. Ada sab'atun yuzilluhumullahu yauma la dzilla illa dzilluh. Ada 7 golongan yang akan dapat naungan nanti di akhirat, mahsyar, ketika tidak ada naungan kecuali dari naungan Allah, yaitu syabun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Pemuda-pemuda yang hatinya selalu terkait dengan masjid. Nah, itu dapat spesial. Nah, kalau yang tua nggak dapat, udah mati masih kagak ke masjid. Makanya pujian Rasul itu yang muda-muda tapi rajin ke masjid, muda-muda rajin ngapalin Quran, muda-muda gitu ya, rajin di majelis taklim, muda-muda dekat dengan para ulamanya. Nah, itu ini dapat pujian Rasulullah, bahkan dapat janji sab'atun yudhilluhumullahu yauma la dzilla illa dzilluh. Nih yang tua pasti tadi berikan keutamaan ataupun penyemangat sudah harus gitu kan. Udah rambut memutih, jenggot sudah ada yang putih juga, khususnya sudah memutih, masih kayak ingat pagi juga. Semua udah dikurangin, pandangan dikurangin gitu ya. Semua udah dikurangin, fisik udah dikurangin. Ada yang ditambahin, gulanya ditambahin, asamnya tambahin, kolesterolnya tambahin, muncul semua.
pergi ke masjid untuk sholat, atau talabul untuk ngaji, gitu ya. Dan semua yang terkait dengan kebaikan itu akan ditulis sebagai orang yang ahlul jannah dan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hidangan pagi dan petang dengan hidangannya para tamu. Kemudian hadis berikutnya la tahqiran najaratun lijaratiha walau firsina syatin. Nah, ini berbagi dengan tetangga. Yang disampaikan di hadis ini justru ibu-ibunya. Ini hadis ibu-ibu. Ini ada dua hadis terkait hadis ibu-ibu kalau lagi masak. Apalagi di komplek temboknya itu mepet, gitu ya. Kalau masak yang baunya kira-kira tetangga kebauan juga, itu berbagi gitu. Masih hadis yang ketujuh, bukan? Tadi ke masjid terus hadis itu masih di dalamnya ada lagi. Oh enggak benar. Ada ke-8 benar. Ke-8 ya. Ya misal muslimat. Ya. Baik, misal wanita muslimah la tahqiran najaratun lijaratiha walau firsana syah. Ini kan dengan tetangga. Ya kan? Dengan tetangga, berbagi dengan tetangga. Kalau daging kambing kalau dulu kan namanya masak ya daging, dulu kalau urusan kambing malah pokoknya masakan secara umum. Karena di hadis yang lain tidak tobakta marokatan atau tobakti marokatan fakiri ma'aha wa ta'ahad jiranaka. Kalau ini hadis, kalau kau masak sayur gitu ya, Rasul itu banyakin airnya, kuahnya suruh banyakin. Bahasanya panik gitu loh. Kemudian berbagi dengan tetangga gitu loh. Atal malik gitu atau marok indah atau tahu jiro maka hadiyatan tahu. Innaka tuzabu ala dzalik. Dengan itu dikasih pahala. Jadi ada makanan gitu ya. Apalagi boleh ikan asin juga. Kan jambal. Mau makan enak. Kalau di sini makan enak itu gitu ya. Makan enak nasi putih, sayur asam, ikan asin. Nah, itu makan enak tuh sambal gitu ya. Oh, atau apalagi goreng ikan asinnya CRT bau semua. Temannya pasti begitu ini kebauan ikan asin gitu ya, digoreng itu langsung kebayang tempe gorengnya, sambalnya, gitu kan. Sambal gandaria bu ya, sambal gandarianya gitu kan, itu lalapannya. Gara-gara pemikirnya satu ikan asin digoreng, saya bau semua. Oh ini gambarnya mana-mana ini gambar bukan ikan asinnya doang, karena memang ada gandengannya itu ke ikan asin. Padahal ikan asin doang. Ya. Jadi kalau masak apapun bagus itu berbagi. Meskipun ujung-ujungnya nanti kasih di mangkok, balik-balik diisi lagi, apa-apa, balik nggak dapat. Karena kalau Ramadan itu kan gitu ya, kasih kolos, balik dikasih es buah gitu kan, atau kasih apa, dikasih balik lagi gitu ya. Piring itu dibalikin itu sambung lagi gitu. Ini bagian dari sedekah amal soleh yang kecil. Dengan tetangga kita ini mepet semuanya. Jadi hal kecil seperti ini membuat kita itu hubungan sosial itu jadi bagus. Dengan tetangga itu juga bagus. Kita ini di komplek bahkan temboknya itu
bukan dua batako, satu batako itu untuk berdua. Jadinya mesti milih siapa? Iya, saya lihat beberapa pengumuman itu yang masuk ke pengadilan saya itu satu batako berdua. Model dari awalnya itu satu berdua. Iya. Setelah atasnya nyambung Nah mereka kayak gini, tapi karena orangnya itu berangkat gelap, pulang gelap, malah kita komunikasi. Paling komunikasinya akan pekan, jaga timbalan, gotong royong, terus bareng. Alhamdulillah ada fasilitas. Ibu, ya hadisnya ibu. Jadi apa saja lah bisa berbagi dengan tetangga. Nah, kaidahnya adalah akrobu baban, yang paling dekat pintunya dengan pintu kita, itu yang lebih diutamakan. Jadi kalau buat skala prioritas, kan dekat semua, yang pintunya paling dekat. Nah, kiri kanan, depan, belakangnya tutup dari botol. Tuh, yang paling dekat pintunya dengan kita. Alias paling dekat akrobat, kalau terbatas, kalau semua anjir, di sini enggak semua. Iya, makanya kalau mau makan sesuatu yang kira-kira baunya kemana-mana, ya hati-hati, gitu ya. Omongan nanti. Beli durian 1 biji, bawa pulang, makan kakinya, tapi kulitnya ditaruh di tempat depan rumah. Wah, saya mau bawa semua, jadi ngomong ada. Mending beli makan itu, Jadi setelah hadis yang ke-9 Wa'an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'bah. Fa'adhalu wa qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha tariqi wa haya'u syu'batun minal iman. Iman itu ada 70 sekian atau 60 sekian cabang. Paling utamanya adalah kalimat perkataan la ilaha illallah, dan paling rendahnya adalah menghilangkan hal-hal yang bisa mengganggu orang di jalan. Itu ganggu ntar polisi tidur, itu mengganggu biar tak pada ngebut, jadi ganggu orang dan belakang. Jalan baik-baik kok dikasih gangguan, namanya polisi tidur. Karena hidupnya sama polisi kali ya, polisi tidur. Itu untuk kemaslahatan, biar nggak ngebut. Gitu ya. Nah, yang membuat itu juga ada acuannya. Jangan kemudian gitu akan mentok, duduk. Orangnya itu bisa mengerem, ya, memperlambat, tapi tidak kemudian juga ganggu yang berkendara karena bentuknya yang tidak nyaman. Kemudian yang berkendara itu juga kayak di koyak gitu ya. Jadi kalau nggak sejajar gitu kan, itu kalau nggak sejajar itu, begitu bawa mobil itu isi mobil itu kayak digoyang gitu. Karena yang roda pertama mungkin kanan sudah lewat, yang kiri belum kan. Terus kemudian ke sini kan, nah, itu termasuk juga kalau kita lurusin sedekah gitu. Jadi niatnya memang benar gitu. Tapi kalau mereka kayak gitu kan ganggu juga kan. Yang berkendara nggak boleh ganggu bagi yang berduduk itu ataupun yang nggak berkendara. Yang kemudian buat itu juga jangan sampai ganggu yang berkendara. Jadi sama-sama nyaman. Yang memperlambat tapi tetap nyaman. Sudah terpaksa nggak bisa lagi, gimana lagi gitu ya. Jelas kekerasan. Kalau mobil itu kan kalau nggak lurus tuh kayak digoyang, kondisi. Kalau bawa barang-barang yang akhirnya rontok gitu.
bima. Jadi banyak orang kehilangan malu sekarang. Hilang malu. Malu melakukan kejelekan, malu melakukan berbagai hal yang melanggar syariat. Bahkan untuk pakaian orang kehilangan malunya. Semua dibuka-buka. Nggak malu gitu. Atau biasa saja. Ini kan mahal tuh malu. Orang sampai melakukan berbagai hal yang menurut standar itu mestinya sudah memalukan, tapi orang itu bener aja. Bahkan yang lihat aja malu, tapi dianya kagak malu. Al-haya minal iman, al-haya syu'batun minal iman. Kalau hadis yang lain al-haya minal iman, malu. Nah ini malu yang disampaikan Rasulullah SAW. Istahyu haqqal haya. Rasulullah lagi ngobrol dengan para sahabat. Malulah kalian sebenarnya malu. Kami malu, bukan itu. Orang malu itu adalah dia memperhatikan apa yang dia pikirkan oleh kepalanya dan apa yang dia masukkan ke perutnya, dan dia menyiapkan apa yang nanti setelah kematian. Itu orang malu. Karena Allah Maha tahu apa yang di pikiran kita. Kalau kita berpikir keras, merencanakan kejelekan, Allah itu tahu. Orang malu, berarti dia tidak akan berpikir negatif. Suudzon itu jelek, meskipun adanya di hati. Ujub itu jelek, meskipun hanya di hati. Tapi Allah Maha tahu, kita malu. Kalau kemudian Allah mengetahui itu semua, jangan. Kita istighfar. Tuntasan ada, kemudian sombong, ujub, kasar, dengki, gitu ya. Itu semua di hati. Buruk. Jadi karena kita malu kepada Allah, malu kepada melakukan kemaksiatan kepada orang-orang di sekitar. Apa-apa. Tapi dorongan itu untuk membuat kita tertahan. Makanya kita suruh bersahabat, jangan sendirian. Kalau sendirian, godaan setan yang kuat, kita nggak bisa melindungi diri. Tapi kalau ada orang lain, itu tawasau bil haq dan tawasau bis sabr. Kalau kita salah diingatkan, itu jauh lebih. Jangan sendirian. Karena kambing itu dimakan serigala itu kambing yang memisahkan dari rombongan. Kalau nggak bisa, enggak. Sebenarnya setan itu akan nyabel kita ketika kita sendirian. Lagi ada masalah jangan sendirian dulu. Kalaupun tidak sendirian, kalaupun sendirian, temannya adalah Quran, temannya adalah sholat, temannya adalah zikir. Jangan bengong aja, bahaya setan lewat masuk jin semua, masuk kesulitan. Nah, al-hayau sifatun mahmudah. Inna Allahu la yastahi minal haqq. Tapi ada tempatnya, haya yang bagaimana, malu yang benar itu gimana? Nih. Jadi malu untuk melakukan kebenaran itu tidak dibenarkan. Tapi malu melakukan kejelekan itu yang dipuji. Jadi jangan sampai salah tempat. Malu lah. Memang ngapain? Padahal itu kebaikan. Menjaga harga dirinya gitu. Masih banyak hal lagi yang memang itu adalah bagian dari malu yang positif, tapi jangan sampai kemudian malu yang negatif. Nah, untuk malu terkait dengan malu tidak dalam tastahi fasna masyaallah. Jadi inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula. Sejak Nabi pertama salah satu pesannya itu adalah kalau kalian sudah tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Yang masalah orang sekarang benar-benar malunya hilang. Terus nggak ada beban dia melakukan kemaksiatan. Ini jalan yang menolak.